Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan proses memberikan tuntunan kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman supaya murid dapat menemukan jati dirinya, selamat dan bahagia di masa yang akan datang. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukirannya, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah, seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Namun, kondisi yang terjadi pada saat ini, masih ada guru yang dalam melaksanakan pembelajaran menyamaratakan kemampuan peserta didik tanpa melihat karakteristik, kodrat alam, kodrat zaman, dan keadaan sosial emosional mereka. Oleh karena itu, saya, Siti Ainur Rahmah, peserta apresiasi guru inovatif, akan berbagi praktik baik dengan judul Rapsodi, penerapan, pembelajaran sosial emosional, dan diferensiasi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Berikut praktik baik saya. Sebelum melaksanakan praktik baik, guru membuat dan mempersiapkan modul ajar yang akan digunakan. Selain itu, guru juga melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengklasifikasikan murid ke dalam kelompok gaya belajar yang sesuai, dengan cara mengamati aktivitas keseharian peserta didik dan melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran lain serta guru kelas sebelumnya. Berdasarkan asesmen diagnostik awal, diperoleh data 30% siswa memiliki gaya belajar visual, 33% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, dan 37% siswa memiliki gaya belajar auditori. Kegiatan mindfulness dilakukan diiringi musik klasik. Kemudian, guru memberikan afirmasi positif kepada murid. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesadaran penuh sehingga murid dapat mencapai well-being saat melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan mindfulness dilakukan diiringi musik klasik. Kemudian, guru memberikan afirmasi positif kepada murid. Di awal pembelajaran, setelah melaksanakan kegiatan mindfulness, murid menuliskan perasaan yang mereka rasakan di buku diari mereka. Hal ini melatih murid untuk mengenali keadaan dirinya supaya mereka dapat mengontrol dirinya sendiri. Di awal pembelajaran, setelah melaksanakan kegiatan mindfulness, murid menuliskan perasaan yang mereka rasakan di buku diari mereka. Hal ini melatih murid untuk mengenali keadaan dirinya supaya mereka dapat mengontrol dirinya sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan membagi kelas ke dalam kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Masing-masing kelompok mendapatkan konten, proses, dan produk yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka. Diferensiasi konten pada kelompok visual berupa bacaan bergambar. Untuk diferensiasi prosesnya berupa membuat mind mapping berdasarkan bacaan yang sudah mereka baca. Diferensiasi konten pada kelompok visual berupa bacaan bergambar. Untuk diferensiasi prosesnya berupa membuat mind. Pada kelompok auditori, diferensiasi kontennya berupa video materi cahaya dan sifatnya. Sedangkan diferensiasi prosesnya yaitu membuat rangkuman berdasarkan video yang kemudian dipresentasikan secara lisan. Pada kelompok auditori, diferensiasi kontennya berupa video Diferensiasi konten pada kelompok kinestetik berupa petunjuk,
dan benda-benda yang ada di sekitar yang dapat digunakan untuk mempraktikkan sifat-sifat cahaya. Untuk diferensiasi prosesnya, yaitu mempraktikkan sifat-sifat cahaya berdasarkan petunjuk dan benda-benda yang sudah disediakan. Diferensiasi produk kelompok visual berupa mind mapping berdasarkan bacaan bergambar yang mereka baca. Diferensiasi produk kelompok visual berupa mind mapping berdasarkan bacaan bergambar yang mereka baca. Diferensiasi produk yang dihasilkan oleh kelompok auditori berupa presentasi lisan tentang cahaya dan sifatnya berdasarkan video yang sudah mereka amati. Diferensiasi produk yang dihasilkan oleh kelompok auditori berupa presentasi lisan tentang cahaya dan diferensiasi produk yang dihasilkan oleh kelompok kinestetik berupa presentasi mempraktikkan sifat-sifat cahaya menggunakan benda-benda di sekitar yang sudah disediakan. Diferensiasi produk yang dihasilkan oleh kelompok kinestetik berupa presentasi mempraktikkan sifat-sifat cahaya menggunakan benda-benda di sekitar yang sudah disediakan. Diferensiasi produk yang dihasilkan oleh kelompok kinestetik berupa pada kegiatan evaluasi, guru memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi Plickers. Caranya dengan menghubungkan aplikasi Plickers yang ada di laptop dengan handphone. Soal evaluasi akan muncul pada laptop yang ditampilkan oleh LCD. Kemudian, murid menjawab dengan menunjukkan kartu barcode yang sudah dibagikan. Selanjutnya, guru akan menghitung jawaban murid. Jawaban yang sudah di-scan otomatis akan tersimpan dan terlihat siapa saja yang sudah menjawab pada layar. Pada kegiatan evaluasi, guru memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi Plickers. Caranya dengan menghubungkan aplikasi Plickers yang di akhir pembelajaran, siswa menuliskan perasaan yang ia rasakan dan pengalaman-pengalaman yang mereka alami saat pembelajaran di buku diari mereka. Di akhir pembelajaran, siswa menuliskan perasaan yang ia rasakan dan pengalaman-pengalaman yang mereka alami saat pembelajaran di buku diari mereka. Di akhir pembelajaran, siswa menuliskan perasaan yang ia rasakan dan pengalaman-pengalaman yang mereka. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, selanjutnya saya melakukan refleksi. Berikut hasil refleksi dari diri sendiri dan dari murid-murid kelas 5. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, selanjutnya saya melakukan refleksi. Berikut hasil refleksi dari diri sendiri dan dari murid-murid kelas 5. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, selanjutnya saya melakukan refleksi. Berikut hasil refleksi dari diri sendiri dan dari murid-murid kelas 5. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, selanjutnya saya melakukan refleksi. Berikut hasil refleksi dari diri sendiri dan dari murid-murid kelas 5. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, selanjutnya saya melakukan refleksi. Berikut hasil refleksi dari diri sendiri dan dari murid-murid kelas 5. Itulah praktik baik Rhapsody yang sudah saya lakukan. Refleksi dari saya terhadap praktik baik, penerapan, pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi yang memanfaatkan teknologi yang sudah saya lakukan sesuai dengan rencana. Hanya saja dibutuhkan konsistensi supaya dapat menerapkan hal tersebut pada setiap pembelajaran di kelas pada saat saya mengajar. Terima kasih.